Barcelona batal jamu Juventus di Stadion Camp Nou. Barcelona akhirnya diizinkan untuk menjamu Juventus di ajang Trofeo Joan Gamper pada tanggal 8 Agustus mendatang. Otoritas Catalunya mengizinkan laga tersebut digelar di Estadi Joan Cruyff. Estadi Joan Cruyff merupakan arena milik Blaugrana yang terletak dalam kompleks latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper. Stadion ini dibangun untuk menggantikan mini Estadi yang dirubuhkan pada tahun 2019 yang lalu. Awalnya Barcelona berniat menjamu Juventus di Camp Nou dengan kehadiran 15.000 penonton. Akan tetapi karena situasi pandemi COVID-19 di Spanyol, membuat otoritas setempat memindahkan laga tersebut ke Estadi Joan Cruyff dan hanya boleh disaksikan 3.000 penonton saja. Trofeo Joan Gamper kali ini bakal menjadi ajang reuni antara Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Laga ini merupakan reuni kedua antara Messi dengan Ronaldo dalam 1 tahun terakhir. Berubah pikiran, Kylian Mbappe pilih bertahan bersama PSG. Nama Kylian Mbappe santer dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid. Apalagi kontrak Mbappe bersama PSG tinggal menyisakan 1 tahun lagi. Banyak pihak pun memprediksi ia akan segera mencari klub yang baru. Mbappe sebelumnya disebut sudah memberitahu kepada pelatih PSG yakni Mauricio Pochettino bahwa dia tidak mau memperpanjang kontraknya bersama Les Parisiens. Kendati demikian, pemain berusia 22 tahun tersebut diindikasikan sudah berubah pikiran. Menurut laporan dari Marca menyebutkan bahwa Kylian Mbappe memilih bertahan di kota Paris. Sebelumnya, mantan pemain AS Monaco tersebut pernah mengatakan ia ingin bertahan di PSG dan memenangi gelar Liga Champions. Tottenham Hotspur siap tebak salah satu kipernya. Nama Joe Hart menjadi nama yang terbaru yang dilaporkan bakal dilepas oleh Tottenham dalam waktu yang dekat ini. Joe Hart bakal didebak karena Daily Leeds baru saja mendatangkan kiper yang baru yakni Pierluigi Collini dari Atalanta. Pakar transfer kenamaan yakni Fabrizio Romano melaporkan bahwa raksasa Skotlandia yakni Celtic siap menampung Joe Hart pada tahun ini. Daily Leeds disebut siap melepas Joe Hart dengan bandrol sebesar 500.000 pound sterling saja. Akan tetapi niat Daily Leeds melepas Hart ke Celtic mendapat batu sandungan besar. Pasalnya Celtic disebut akan mengeluarkan biaya untuk transfernya tersebut. Hart didatangkan dari Burnley dengan status free agent pada musim panas 2020 yang lalu. Pada musim 2020-2021 kemarin, Hart harus puas menjadi pelapis bagi Hugo Lloris dan cuma berhasil mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi bersama The Leeds. Aturan baru pemain Liga Inggris dibatasi 10 sundulan sepekan. Pemain Liga Inggris akan dibatasi hanya dapat melakukan 10 sundulan berkekuatan tinggi per minggunya saat menghadapi latihan. Ini sesuai aturan baru untuk musim mendatang. Asosiasi Sepak Bola Inggris mengumumkan panduan baru tersebut dalam sebuah pernyataan bersama pada Rabu kemarin. Panduan ini berlaku di setiap strata kompetisi sepak bola profesional Inggris dalam upaya mengurangi resiko cedera otak. Jadi dalam penerapannya nanti, setiap klub harus memantau dengan cermat jumlah waktu setiap pemain menyundul bola yang ditendang dari jarak yang jauh, termasuk juga dari tendangan sudut. Mereka akan diminta berhenti setelah mencapai 10 digit sundulan dalam latihan selama sepekan tersebut. Sundulan sudah dilarang di Inggris untuk anak-anak di bawah usia 11 tahun, dan sekarang pihak penanggung jawab kompetisi di Liga Inggris tersebut akan membatasi setiap pemain profesional hingga maksimal 10 kali sundulan saja dalam waktu sepekan. Real Madrid resmi perpanjang salah satu backnya. Nama Dani Carvajal merupakan sosok andalan di skuad Real Madrid. Ia selalu menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan milik Los Blancos. Menurut laporan dari media Spanyol, Real Madrid tidak akan membiarkan Carvajal pergi. Mereka berencana untuk memberikan kontrak yang baru. Dan kini Real Madrid telah resmi memperpanjang salah satu backnya tersebut. Pemain timnas Spanyol itu mendapatkan kontrak hingga tahun 2025 mendatang. Carvajal awalnya memiliki kontrak yang akan habis pada musim panas tahun depan, sama dengan milik Rafael Varane. Namun berbeda dengan Varane yang memilih dijual ke Manchester United, Carvajal justru mendapatkan kontrak yang baru. Menurut laporan dari Diario AS, Carvajal dan Real Madrid bahkan sudah setuju untuk memperpanjang kontrak pada akhir musim yang lalu, walau sang pemain absen dalam total 37 pertandingan karena mengalami cedera. Tiga bintang Manchester United cedera jelang musim yang baru.
Manchester United terancam tanpa 3 bintang saat melakukan laga perdana Liga Inggris saat melawan Leeds United pada tanggal 14 Agustus mendatang. Jelang dimulainya musim baru, Manchester United dilaporkan kehilangan 3 pemain andalannya. Ketiga pemain tersebut adalah Marcus Rashford, Alex Telles, dan juga Anthony Martial. Dikutip dari The Mirror, pelatih Ole Gunnar Solskjaer mengkonfirmasi Alex Telles cedera ankle yang cukup parah. Bek asal Brasil itu diperkirakan cedera saat menjalani latihan pramusim dan harus absen ketika MU kalah dari KPR. Dengan begitu, Alex Telles bisa dipastikan tidak bisa bermain melawan Leeds United. Selain Alex Telles, Manchester United juga akan ditinggal oleh Martial yang absen pada awal musim ini. Diketahui striker asal Prancis tersebut masih dalam perawatan karena cedera lutut yang dialaminya sejak Mei yang lalu. Bintang terakhir yang akan melewatkan pertandingan awal musim adalah Marcus Rashford. Penyerang timnas Inggris itu cedera bahu sejak Euro 2020 dan diperkirakan bakal absen selama 3 bulan lamanya. Resmi, Crystal Palace rekrut bintang timnas Denmark. Crystal Palace resmi merekrut Joachim Andersen dari Lyon pada bursa transfer musim panas ini. Bek Denmark itu dikontrak selama 5 tahun dan Andersen mengaku bangga bisa bergabung dengan Crystal Palace dan kembali bermain di Liga Premier Inggris. Diketahui musim lalu ia bermain untuk Fulham dengan status sebagai pemain pinjaman. Ia menjelaskan manajemen klub dan juga pelatih Patrick Vieira percaya pada kemampuannya dan menginginkan dia bergabung untuk memainkan peran penting di Crystal Palace. Crystal Palace cukup aktif mendatangkan pemain di bursa transfer musim panas ini dan nama Joachim Andersen merupakan rekrutan yang keempat. Joachim Andersen sebenarnya juga diminati oleh klub Liga Inggris lainnya yakni Tottenham Hotspur setelah penampilannya yang bagus ketika membawa Denmark ke semifinal Euro 2020. Karena itu Crystal Palace bergerak cepat untuk bisa segera mengamankan tanda tangannya. Gagal boyong Martin Odegaard, Arsenal incar James Maddison. Seperti yang diketahui, Arsenal cukup aktif di bursa transfer ini. The Gunners sudah mendatangkan Nuno Tavares dan juga Sambi Lokonga ke London Utara. The Gunners dilaporkan akan segera menuntaskan transfer ketiga mereka di bursa transfer musim panas ini. Mereka dikabarkan akan segera menuntaskan transfer Ben White dari Brighton. Dilansir dari Sky Sport, Arsenal kini mengarahkan radar mereka untuk transfer keempat. Mereka berencana merekrut James Maddison dari Leicester City. Menurut laporan itu, Arsenal memproyeksikan Maddison sebagai pengganti dari Martin Odegaard. Arsenal memang tengah kekurangan playmaker. Ini dikarenakan Odegaard ditarik pulang oleh Real Madrid pada musim panas ini. Jadi nama Maddison yang 2 musim terakhir tampil apik bersama Leicester City dinilai jadi pengganti yang bagus untuk sang pemain. Menurut laporan yang beredar, sang pemain sendiri siap bergabung dengan Arsenal di musim panas ini. Namun Arsenal harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan sang klub yakni Leicester City untuk bisa mengamankan transfernya. AC Milan disarankan boyong Fred dari Manchester United. Skuad merah hitam terbilang menjadi salah satu tim paling banyak melakukan pembelian di Serie A sejauh ini. Tetapi mereka masih memerlukan beberapa penggawa baru, terutama di sektor tengah. Kepergian dari Hakan Calhanoglu serta kemungkinan bakal absennya Frank Kessie serta Ismail Bennacer pada awal tahun depan memang membuat Rossoneri bisa mendatangkan hingga 2 pemain tengah yang baru. Beberapa kandidat nama pemain baru AC Milan sudah disebut oleh media, tetapi mantan penggawa Rossoneri yakni Jose Altafini memiliki 2 calon yang dirasa pantas bermain untuk bekas klubnya tersebut. Dalam wawancaranya dengan Tuttosport, mantan striker AC Milan itu menyarankan agar AC Milan memboyong Fred dari Manchester United serta Renato Sanchez dari klub Lille. Altafini merasa bahwa keduanya sangat cocok jika bergabung dengan skuad merah hitam karena memiliki kualitas serta kemampuan fisik yang sangat bagus. Manchester City luncurkan tawaran 75 juta pounds untuk Jack Grealish. Walaupun menutup musim 2020-2021 dengan 2 gelar berbeda yakni Liga Inggris dan juga Piala Liga, Manchester City masih belum merasa puas. Sang pelatih yakni Pep Guardiola masih ingin mendatangkan pemain anyar di bursa transfer musim panas ini. Salah satu nama yang masuk dalam rencana belanja adalah Jack Grealish. Ketertarikan Manchester City pun sepertinya cukup serius.
Menurut laporan dari Daily Mail, mereka akan segera mengajukan tawaran resmi senilai 75 juta pound, ditambah sejumlah bonus untuk sang kapten Aston Villa tersebut. Sayang peluang untuk segera mengamankan tanda tangan Jack Grealish sepertinya akan menemui jalan terjal. Pasalnya Aston Villa masih belum ingin melepas Jack Grealish. Kabar terakhir juga menyebutkan bahwa mereka siap menaikkan gaji sang pemain menjadi 2.000 pound sterling per pekannya. Andai akhirnya Aston Villa harus melepas, mereka juga tak akan menjual Grealish dengan harga yang murah. Beredar kabar jika pihak klub memasang harga sebesar 100 juta pound sterling. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tahu Sport. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.